Ya kita mulai teman-teman. Jadi fotosintesis ya adalah salah satu tadi proses anabolisme, proses pembentukan ya. Maka fotosintesis ini ya minimal teman-teman tahu apa inputnya, apa outputnya, dan di mana terjadi. Gitu. Ya, kuasain bagian itu ya. Teman-teman bisa lihat di sini fotosintesis ini dia punya reaksi umum ya. Dia butuh 3 input. Inputnya ada 3, yaitu karbon dioksida 6 CO2 ditambah dengan air H2O ditambah harus ada cahaya matahari. Syaratnya ada 3 ini. Ya, tanpa ketiganya nggak mungkin berlangsung fotosintesis gitu. Maka input utamanya ada 3, 6 CO2 plus 6 H2O plus cahaya matahari atau foton. Menghasilkan 2 output C6H12O6 dan 6 oksigen. Maka fotosintesis ini kebalikan dari respirasi aerob, ya, kebalikan dari respirasi aerob. Nah, fotosintesis itu terbagi atau terdiri atas 2 tahap. Ya, ada 2 tahap ya. Atau 2 reaksi biasa istilahnya. Ada reaksi terang, ada reaksi gelap. Ya. Halo Bunga. Iya Mas. Bantu saya Bunga. Masih ingat gak? Reaksi terang apa input dan outputnya? Ayo diingat. Reaksi terang inputnya foton sama H2O. Oke, itu pakai catatan atau pakai ingatan? Ingatan. Masya Allah. Terus tadi foton sama luar biasa ya siswa-siswa saya. Foton sama H2O betul. Oke. Outputnya ingat gak? Nanti kita kesimpulan itu. Tapi nggak apa. Outputnya 3 nggak sih Mas? Ya betul banget. Apa tuh? O2, NADPH sama apa sih satunya? Ya itu tadi udah benar NADPH sama oksigen. ATP ya. Betul. Tempat terjadi di membran tilakoid. Oke, luar biasa. Reaksi gelap Bunga sekalian nih. Reaksi gelap. Input outputnya. Inputnya ATP, NADPH, sama CO2. Sama CO2. Oke. Ya, aku kok sambil ngedit slide ini. Betul tadi ya. Jadi input dari reaksi gelap itu asalnya dari reaksi terang. Kecuali apa tadi Bunga? CO2. O2. Sama CO2. Oke. Outputnya apa tadi? Outputnya apa ya? Lupa. Apa output fotosintesis? Apa yang pengen dihasilin di fotosintesis? Itu ada di atas tuh. Di reaksi umum. Air. Output. Ini kan yang sebelah kiri ini input, outputnya yang kanan. Oh. Glukosa. O2 dan glukosa. O2 tadi udah dihasilin di reaksi terang. Ini tadi udah kamu tulis. O2 bertukar di daun di stomata dengan CO2, kemudian
Akhirnya dihasilkan output berupa glukos C6H12O6. Di mana terjadi? Stroma. Stroma. Stroma, betul. Oh. Ya, dihafalin ya. Aul jangan tidur, Aul. Dihafalin. Iya. Nah, teman-teman lihat ini ya. Ini gambar kloroplas ya. Ini gambar kloroplas ya. Kalau teman-teman lihat masuk di reaksi terang, 3 input tuh. Light, ini cahaya. Kemudian H2O. Kemudian satu kelupaan. Oh, cuma 2 ya, sorry. Betul. Tadi Bunga udah ngomong inputnya 2, foton sama H2O. Jadi reaksi terang, inputnya ada 2, cahaya matahari dan H2O. Kemudian kedua input ini bekerja di tilakoid, membran tilakoid, melalui proses reaksi terang, dihasilkan 3 output, oksigen, ATP, dan NADPH. Gitu. Maka kemudian ATP dan NADPH menjadi input dari reaksi selanjutnya. Reaksi gelap disebut siklus Kelvin. Gitu. Sementara O2 keluar, digantikan atau bertukar dengan CO2 ini, ya, sehingga ada 3 input dari siklus Kelvin, ATP, NADPH, dan CO2. Kemudian melalui beberapa tahapan atau siklus di sana, kemudian dihasilkanlah gula atau sugar. Ya, di mana terjadi aroma, gitu kan? Maka hafalkan itu input, output, dan tempat terjadi. Nah sekarang kita lihat, ini ada gambar ya, teman-teman juga udah gambar ini ya. Ada daun ini. Kemudian dipotong melintang, ada susunannya tuh epidermis atas ini dengan ciri dia punya kutikula, ini tulisannya kutikula ini. Sementara epidermis bawah punya ciri ada stomatanya, tempat masuknya CO2, keluarnya oksigen. Di antara keduanya ada namanya sel mesofil, ya. Meso artinya tengah, fil artinya daun. Tengah-tengah daun antara epidermis atas dan bawah ada mesofil. Apa aja itu? Ada namanya sel palisada, ini tulisannya, ya. Sel palisada atau pagar atau tiang. Kemudian ada spons, jaringan spons atau jaringan bunga karang gitu kan. Maka di keduanya terdapat kloroplas. Dia sel yang bisa fotosintesis, di sana terjadi fotosintesis. Kok bisa? Karena dia punya kloroplas. Maka ini selnya, kalian bisa lihat ini, dia punya beberapa kloroplas ini warna hijau ini, ya, ini kloroplasnya. Kemudian kloroplas itu digambarin kayak gini. Dia punya membran luar, dia adalah organel bermembran rangkap, 1 dari 3 organel bermembran rangkap, selain mitokondria dan inti sel. Ya. Maka kloroplas juga termasuk punya outer membran, membran luar, dan punya membran dalam. Sudah pernah kita ajarin detail di konsep sel. Kemudian di dalamnya ada kamar-kamar kecil, jumlahnya banyak. Setiap kamar itu disebut tilakoid, kumpulan dari kamarnya disebut grana atau granum. Gitu kan? Nah, tilakoid itu terdapat dalam suatu matriks yang disebut dengan istilah stroma. Ruangannya disebut stroma gitu. Maka stroma ini tempat reaksi gelap nanti kita lihat, sementara tilakoid tempat reaksi terang. Maka lebih detail teman-teman, kok bisa tilakoid itu menjadi tempat reaksi terang, tilakoid ini? Karena dia punya pigmen di tilakoid itu, ya. Jadi tilakoid itu berupa membran. Jadi dia organel bermembran di situ. Kalian bisa lihat ini, ya, ini tilakoid ini muter, ya. Dia punya membran-membran ini. Pernah saya ajarin konsepnya membran itu punya fosfolipid ini, yang punya 2 ekor saling berhadapan. Kemudian di antara fosfolipid-fosfolipidnya ada protein-protein. Nah, maka pigmen-pigmennya terdapat di protein-proteinnya. Ya. Maka kok bisa reaksi terang itu terjadi di tilakoid? Ya, jadi ngomongin pertama ini sebenarnya pembahasannya tentang reaksi terang. Gitu. Jadi ini slide ini sebenarnya dia pengen ngomongin reaksi terang. Gitu. Reaksi terang. Jadi gambaran itu
reaksi terang terjadi di mana? Di membran tilakoid. Kok bisa? Kenapa harus di membran tilakoid? Kenapa nggak di tempat lain? Pada membran tilakoid terdapat pigmen-pigmen ya, yang berperan menangkap cahaya. Kan reaksi terang butuh cahaya, terang. Maka mesti ada cahaya di situ. Ya, apa cahayanya di situ. Maka kalau ada cahaya harus ada yang menangkap cahaya gitu. Siapa menangkap pigmen-pigmen gitu. Karena pigmen-pigmennya terdapat di membran tilakoid, maka tempat terjadi dari reaksi terang di membran tilakoid. Terdapat pigmen-pigmen yang berperan menangkap cahaya atau foton. Bunga apa namanya itu? Kumpulan pigmen-pigmen itu membentuk suatu sistem, membentuk suatu kelompok, apa namanya juga? Misalnya ya. Apa nama organisasinya itu? Pigmen aksesoris ini. Iya, pigmen aksesoris, apalagi di situ? Klorofil A Klorofil A sama AEP. Oke. Kamu masih ingat itu ya? Akseptor Elektron primer. elektron primer. Nah, ini apa ini, Bu? Ketiganya ini menyusun apa namanya? Ketiganya disebut apa? Ketiganya membentuk apa gitu? Pertamanya F. Ayo, Aul itu nggak sabar itu. Bunga cepetan nanti dilombain Aul loh. Pertanyaannya F. Apa ya? Foto. Fotoreseptor. Bukan. Bukan. Foto S. Fotosistem. Fotosister. Bukan fotosistemnya. Betul, fotosistem. Masih ingat nggak, Bunga? Fotosistem. Ya. Fotosistem 1-2. Lupa kamu? Lupa ya? Oh iya, ingat. Kan ada. Yang siklik dan siklik bukan sih? Iya benar, kita lagi cerita itu. Fotosistem. Jadi ya betul ya. Jadi kalian bayangin ya, di membran tilakoid itu ada banyak pigmen, di mana pigmen-pigmen tersebut ya itu mereka membentuk apa namanya istilahnya? Mereka membentuk suatu kelompok, satu grup gitu. Mereka bekerja atau anggaplah mereka bikin satu perusahaan di situ ya. Jadi di satu perusahaan itu ada banyak pekerjanya gitu ya. Pekerjanya ada berupa pigmen-pigmen dan ada yang selain pigmen-pigmen. Nah, perusahaan yang berperan di dalam reaksi terang itu ada 2 perusahaan. Ada perusahaan namanya fotosistem 1, ada namanya perusahaan fotosistem 2. Ya. Jadi secara umum pekerjaannya sama tuh. Ada klorofil A, di sana ada pekerja atau ini bukan pekerjanya, ini bosnya, ini direkturnya, namanya klorofil A. Dia sebagai pusat reaksi, bosnya dia. Gitu. Pigmen aksesoris ini dia sebagai antena penangkap cahaya lagi. Dia tujuan utamanya menangkap cahaya. Akseptor elektron primer ya penangkap elektron. Akseptor kan penerima atau penangkap. Oh, ini waktunya mau habis ya. Nanti teman-teman langsung masuk aja, itu linknya sama tuh ya. Kalau tiba-tiba mati. Ini penangkap cahaya. Maka dikuasai nih